muslimat rahimakumullah. Mari kita memuja bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat bersalam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat. Bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Lanjut ya, Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Masih fikih ya, bab azan. Saya ulang lagi, syarat-syarat azan itu pertama yang azannya Islam, ya. Oh, ya itu dulu ya. Lupa saya. Yuk bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Yang satu lagi, Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfi antas syafi la syafi'a illa anta shifaan la yughadiru saqama. Dah hafal belum? Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi sakimuna biizni rabbina. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfi antas syafi la syafi'a illa anta shifaan la yughadiru saqama. Insyaallah lah setahun hafal gitu ya. Nah. Bisa jadi tabib. Tabib Ali. Saya ulang lagi ya, syarat-syarat azan itu muazzin, kemudian dia umur 5 tahun, 6 tahun paling tidak. Kemudian tartib antara berurut ya dalam mengucapkan kalimat azan. Kemudian al-wala baina kalimati, berkontinu antara kalimah-kalimahnya, tak terjeda oleh waktu pemisah. Kemudian dikeraskan kalau untuk jamaah. Berikutnya azan dilaksanakan setelah masuknya waktu, ya. Azan
dikumandangkan setelah masuknya waktu. Jadi berazan sebelum waktu sholat tuh meskipun misalnya kurangnya hanya 5 menit, pas la ilaha illallah masuk waktu, gitu kan? Nah itu ta'adzi itu, karena pelaksanaannya sebelum azan masuk waktu. Azan pertama kan di kita mah sudah masuk waktu sholat. Kalau zaman Sayyidina Utsman kan jauh sebelum waktu sholat. Iya. Iya. Kalau sekarang kan pas waktu sholat masuk itulah azan pertama di kita kan. Kalau sudah masuk waktu azan, azan aja. Iya. Yang jelas azan tuh jangan sebelum masuk waktu, gitu ya. Azan tuh jangan sebelum masuk waktu, karena syarat azan tuh sah untuk dikumandangkan setelah zuhulul waktu sholat yang akan dilaksanakan itu sudah masuk, ya. Nah, nanti setelah bab ini kita akan membahas waktu sholat, ya, akan membahas waktu sholat. Jadi sebenarnya termasuk inovasi, ya, inovasi kita menentukan sholat dengan dalam beragama. Yang dalam bahasa Arab kreasi beragama itu namanya bid'ah. Iya, perkara baru. Mana ada zaman Rasulullah zuhur jam 12:05, tak ada. Jadi kreasi yang diterima semua umat ini adalah menentukan waktu dengan jam, gitu. Padahal dalam petunjuk Quran dan praktek Rasul kan tidak begitu. Melihat matahari, melihat mega, melihat fajar kan. Nah, itu diantara kreasi dalam beragama. Bahasa Arabnya bid'atun. Tapi jangan pula dibilang dolalah. Nah, kita masuk neraka semua gara-gara sholat pakai jam kan. Udah bid'ah gitu aja, bid'ah aja, kreasi. Kemudian wazukurah yakinan, yang azannya itu memiliki sifat laki-laki dengan yakin. Jadi syarat azan itu disebut azan yang sah, yang melaksanakannya itu harus laki-laki. Dan laki-lakinya itu harus yakinan, harus yakin. Ya yakinnya cukup aja lah, mungkin nengok jenggot, nengok kumis. Jangan curiga gitu, wah ini jangan-jangan perempuan gitu kan. Bedanya laki-laki dan perempuan apa? Kelamin, alat kelaminnya, ya. Kalau suara bisa jadi kelaminnya laki-laki, suaranya kayak perempuan bisa aja, betul lah. Jadi suara itu tak bisa dijadikan ciri, oh ini suara gini laki-laki, suara gini perempuan. Ada juga perempuan suaranya kayak laki, gelak. Iya kayak ibu apa dulu kan, ibu Puji kan, wah kita kalau beliau bicara tak kira perempuan kan. Gitu. Jadi kelamin, ya, kelaminnya itu harus laki-laki dengan yakin. Meskipun perempuan itu qari'ah, gitu ya. Qari'ah itu artinya orang yang punya kemampuan lebih dalam membaca Quran, enak didengar. Kalau dia azan ya tetap tak dianggap sebagai azan yang sah, ya, harus diulang oleh laki-laki.
Dah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, yang ke-8 syarat azan tuh wa kalimatu khamsa asyarata. Kalimahnya harus 15. Azan tuh kalimahnya harus 15. Ayyakula Allahu Akbar arba'an. Ya, kita hitung. Allahu Akbar 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kalimat. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. 6. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali kan, jadi 8. Hayya 'alas shalah 2 kali jadi 10. Hayya 'alal falah 2 kali jadi 12. Kemudian Allahu Akbar 2 kali juga kan, jadi 14. Baru la ilaha illallah 1 kali jadi 15. Paham ya? Nah itu kalimat azan. Iya, hadis. Itu kan ada dalam hadisnya. Iya. Iya, mimpi itu. Ya, 15 kali. Jadi jangan lebih, jangan kurang. Jangan ditambah, jangan dikurangi ya. Nah kalau dalam subuh itu namanya taswib. Ya, itu sunnah mas. Sunnah itu artinya kalau orang subuh azan tanpa itu sah azannya, tidak usah diulang. Apa pak? Taswib. Kalau yang pertama ada. Kan 2 kali di sana mah azan. Azannya 2 kali. Ya diulang lagi ya. Allahu Akbar berapa kali? 4. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2, 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2, 8. Hayya 'alas shalah 2, 10. Hayya 'alal falah 2. Allahu Akbar 2, 14. La ilaha illallah 1, jadi 15. Ya, kalimahnya harus. Nah itu syarat-syarat apa tuh? Syarat-syarat azan ya. Maka kalau nih Ustaz, kalau terlewat Allahu Akbarnya baru 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah, kan berarti Allahu Akbar hilang 2 kan? Hilang 2 kan? Nah, sekali dia nak ngucap asyhadu an la ilaha illallah yang kedua, Allahu Akbar belum, tadi 1, 2 lagi kan? Nah, dia jangan lanjut ke asyhadu an la ilaha illallah, balik lagi ke Allahu Akbar. Paham ya? Saya kasih contoh azan salah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Salah ya. Oh gitu dalam pikir kan? Salah. Nah jangan kalau sudah sadar salah, benar? Balik lagi. Allahu Akbar itu kan 2 lagi. Nah, tambah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah yang tadi yang salah tadi anggap. Maka tambah lagi 1. Jadi asyhadu an la ilaha illallah itu terucap jadi 3 kali. Paham ya? Kenapa? Karena harus tartib. Ya, harus tartib. Tadi terlewat karena syaratnya harus 15. Paham ya? Nah gitu, oleh karena itu jangan diganggu orang lagi azan tuh. Ya, jangan diganggu, jangan bising, jangan berisik. Kemudian kita pun harus mendengarkan baik-baik agar kalau dia terlewat kan kita bisa mengingatkan.
ya. Kadang kitanya itu tak begitu perhatian dengan azan, gitu. Seolah-olah asyhadu an la ilaha illallah itu terucap 4 kali, gitu kan? Betul lah terdengarnya itu, karena kitanya kurang konsen. Wa yusannu at-tarji'u fihi wa huwa an ya'tiya bis syahadatain marratain sirran qabla al-ityani biha zahran. Bagi orang yang adzan disunnahkan tarji', mengulang. Apa itu maksudnya? Muazzin itu mengucapkan 2 kalimat syahadat 2 kali secara pelan, hanya terdengar oleh dirinya, sebelum dia mengucapkan syahadat itu keras dalam azannya. Edi misalnya azan kan, setelah gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang kan mau syahadat nih. Nah, disunahkan sebelum dijaharkan syahadahnya, dia mengucapkan pelan dulu syahadat itu untuk dirinya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, gitu. Paham ya? Begitupun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengucapkan pelan untuk dirinya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, baru dinyaringkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu. Paham ya? Itu namanya tarjih. Kemudian wa yusannu at-tartilu fi bi an yufrida kulla kalimatin min kalimatihi bi sautin illa takbir wa yajma'u baina kulli takbiratin bi sautin. Disunnahkan tartil dalam pelafasan kalimat-kalimat azan. Apa itu tartil? Muazzin, gitu. Muazzin tuh dia mengucapkan setiap kalimat azan secara terpisah dengan suara yang baru. Paham ya? Jadi kalimat takbir, kalimat syahadah, kalimat hayya 'alas shalah kan itu kalimat-kalimat namanya, kan? Nah, setiap kalimat azan itu diucapkan oleh dia dengan suara terpisah untuk masing-masing kalimat. Tidak diwasol maksudnya tak? Tidak diwasol. Kan tadi 15 kan? Nah, masing-masing kalimat itu dengan satu nafas. Kecuali takbir. Takbir mah disunnahkan berhenti setelah 2 kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu disautin namanya, satu suara, satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Nah, itu satu suara namanya. Untuk takbir berhentinya di kalimat kedua, nafasnya berhenti di kalimat kedua. Nah, untuk syahadah berhenti di setiap kalimat, jangan diwasol. Berarti gimana? Asyhadu an la ilaha illallah, gitu ya. Kan 2 kali tuh. Jangan 2 dijadikan satu nafas. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Paham ya? Jadi satu nafas untuk setiap kalimat kecuali takbir. Kalau takbir mah satu nafas untuk 2 kalimat. Paham ya? Ihtilaf ulama tuh. Ada yang mengafdolkan mensukunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu. Iya. Jadi tak diharkati dengan dhamma, tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak begitu. Tapi kata sebagian ulama
Hah? Akbaru. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang begitu. Ada ulama yang menyatakan boleh diharokati ro. Nah, kalau diharokati maka diwasolkan. Kan alif lamnya jadi hilang kan? Itu. Tapi kalau kita mensukunkan ro, maka a-nya itu jadi berharkat. Allahu akbar gitu ya. Nah, ada yang menyatakan itu yang lebih abdal. Paham ya? Ihtilaf untuk harkat ro yang pertama di takbir, ya. Nah, sesisanya asyhadu alla ilaha illallah berhenti. Asyhadu alla ilaha illallah berhenti, gitu ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berhenti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berhenti. Ya, sunnah tuh. Kemudian hayya 'alas shalah berhenti. Hayya 'alas shalah berhenti. Hayya 'alal falah berhenti. Hayya 'alal falah berhenti. Allahu akbar, Allahu akbar berhenti. La ilaha illallah gitu. Paham ya? Karena sunnah maka kalau ada orang azan nyeleneh gimana? Hayya 'alas sholahnya disambung. Hayya 'alas sholati, hayya 'alas sholah. Sah azannya? Sah. Cuman makruh. Kenapa? Justru sunnahnya dia berhenti di setiap kali. Andai kan boleh jadi itu nah, jangan ribut, kita udah ngaji nih ya, jangan ribut. Lain kali cuma nasihati, lain kali jangan begitu azan tuh gitu kan, makruh. Kenapa? Disunahkan berhenti di setiap kali kecuali takbir mah berhentinya di 2 kalimat. Paham ya? Nah, jadi apa yang kita praktekkan nih sudah nyunnah gitu azan ya, sudah sesuai sunnah. Dah. Wa yusannu at-taswib bi adzani subhi wa huwa an yaqul ba'dal hayyalatain as-salatu khairum minan naum marratain. Disunnahkan taswib pada azan salat subuh. Apa itu taswib? Taswib itu mengucapkan as-salatu khairum minan naum 2 kali setelah pelafazan hayya 'alal falah. Ya, posisi taswib as-salatu khairum minan naum setelah hayya 'alal falah. Paham ya? Taswib. Sawab apa? Pahala. Jadi taswib itu apa? Mensupport orang untuk mengejar pahala. Pahala apa? Pahala sholat. Maka dia kasih tahu sholat lebih baik dari tidur, gitu kan? Nah, kalau tidur terus kan tak dapat pahala. Betul lah. Kalau taswib, kusa, abatasa, taswib, pakai ba. Taswib, ya. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Baru as-salatu khairum minan naum, ya. As-salatu khairum minan naum. As-salatu salat khairun, lebih baik minan naum daripada tidur. Bolehlah, tapi madlajin aja, dimadlajinkan aja 2 sampai 3 rakaat, ya. As-salatu khairum minan naum. Boleh.
Kemudian wa yusannu at-tawajjuhu lil qiblah, disunnahkan, dianjurin orang yang azan itu menghadapkan wajahnya ke kiblah. Jadi orang azan tuh wajahnya ke sana. Ya, wajahnya ke sana. Sunnah ya. Jadi kalau ada orang azan di ruangan Edi misalnya kan, dia duduk di kursi ngadep ke sana. Nah, boleh tapi makruh ya, makruh. Karena sunnahnya ngadep kiblat kayak salat, ya, dengan wajahnya. Apa tadi? As-sholatu khairum minan naum tadi baca. Nah, kan di sini disebutkan yusannu, dianjurin dalam sholat subuh, ya. Disertakan setelah hayya 'alal falah at-taswib, yaitu as-sholatu khairum minan naum. Kalau disunahkan tidak menimbulkan ketidaksahan terhadap azan kalau tak dibaca. Tapi kalau hayya 'alal falah tak dibaca kudu diulang karena kurang syarat. Kalau dia sudah selesai tak usah. Kalau dia mau mengucap Allah, ingat tak usah dilanjutin, ya, diulang, ya. Tapi kalau kadung selesai sudah, tak usah ribut, ya, karena itu hukumnya anjuran. Jadi ulama itu sudah ngasih ilmu dengan kita. Ini yang syarat, yang wajib, tak boleh tidak. Nah, ini yang dianjurin. Mensupport boleh aja. Misalnya Ustaz, oh gitu. Oh gitu. Banyak lah Ustaz. Banyak. Itu seperti Ustaz ngajak orang untuk meninggalkan yang tak ada manfaat dengan mengerjakan yang ada manfaat. Itu taswib artinya. Ustaz mengajak orang untuk mendapatkan pahala. Oh, pendengaran. Ya misalnya kayak Ustadz Alamsi itu. Oh gitu. Kalau itu bukan dari as-sholatu khairum minan naum diambilnya, dari sisi isinya. Pengistilahnya ya, istilah. Kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kan istilahnya tuh hayya 'alaten. Hayya 'alaten, dua hayya gitu ya. Kalau ini taswib, ya, taswib istilah. Kalau la haula wala quwata namanya hauqalah. Nah gitu ya, hauqalah. Kalau la ilaha illallah tahlil. Kalau subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, Allahu akbar takbir, astagfirullah istighfar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istilahnya tarji'. Tarji'un. Muawwidat. Gitu istilah-istilah ya. Wa ayyal tapita bi'unukihi yaminan marratan fi hayya 'alas shalah qailan laha marratan wa shimalan fi hayya 'alal falah kadzalik. Disunnahkan orang azan itu dia melirik dengan menggunakan pundaknya. Ya, jadi bukan hanya wajah aja melirik tuh, sampai pundak-pundaknya itu ikut ngelirik ke sebelah kanan ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah. Jadi hayya 'alas shalah dua kali kan?
Dua-dua muazin tuh memalingkan wajah dan pundaknya ke arah kanan. Ya. Kemudian ketika dia mengucap hayya 'alal falah kan 2 kali juga. Dia melirikkan wajah dan pundaknya ke sebelah kiri. Sebelah kiri. Sama pundak, Pak? Iya. Jadi pundak-pundaknya mereng ke sebelah ngelirik. Iya. Kalau tangan tadi disebutkan di sini. Ya. Cuman kalau nak konsentrasi, tangan tuh memang diletak dekat telinga. Iya. Supaya apa? Supaya kita tak terganggu dengan suara di luar kan. Haza idza lam yahtajja ila dauran li isma'in nas wa illa sunnat dauran. Nah, setakat dengan melirikkan wajah dan pundak dia ke kanan dan ke kiri tadi itu kalau suara dia boleh sampai ke orang dengan cara begitu. Tetapi kalau suara dia itu baru akan sampai kalau memalingkan seluruh badannya ke kanan dan ke kiri, gitu ya, maka mutar aja ke kanan dan ke kiri tadi itu. Paham ya? Nah, cuman itu dalam gambaran azan manual kayak dulu Bilal. Kan dulu belum ada mukabbirus saut, belum ada speaker, belum ada pengeras suara. Betul lah. Sekarang mah Bapak mau lirik kanan, mau lirik kiri, kalau pakai speaker sampai Pak ke Bintan Center. Azan Edi itu terdengar sampai Komprot. Sampai Komprot Hotel Pak, terdengar azan dari sini. Ya. Nah, kalau dulu kan masih natural ya. Sebisa-bisanya suara sampai. Makanya di Penyengat itu kan di menara azannya, bukan di bawah kan? Dulu. Paham Pak ya? Nah, ketika hayya 'alas shalah disunnahkan muazin itu ngadapkan wajah dan pundaknya ke kanan. Ketika hayya 'alal falah menghadapkan wajah dan pundaknya ke kiri supaya suara dia fokus ke sana. Ketika hayya 'alal falah, ketika hayya 'alas shalah wa an yakunal muazzinu adlan bis syahada 'aliyas saut. Kemudian disunahkan orang yang azan itu orang yang adil dalam kesaksian. Adil dalam agama itu Pak, yang saya tahu ya adalah bukan yang dalam Pancasila itu keadilan sosial, bukan yang itu maksudnya. Jadi adil dalam istilah syariat itu orang yang tidak melakukan satu dosa besar atau orang yang tidak terus-menerus dalam dosa kecil. Nah, itu orang adil. Paham ya? Jadi adil itu gitu. Jadi kalau orang terjerumus dalam satu dosa besar, maling misalnya tuh, atau selingkuh, nah itu kan namanya melakukan dosa besar. Bukan tak boleh, makruh. Makruh adan. Berarti orang azan tuh harus orang baik-baik gitu loh. Disunahkan orang baik-baik. Paham ya? Disunahkan orang-orang pilihan lah. Pilihan dalam pengertian bukan hanya suara. Dari sisi moral, dari sisi kesalehan ya dia lebih dari yang lain. Kalau ada, kalau tak ada jangan sampai tak ada yang azan. Apa tak ada yang azan di sini bergajul semua Pak katanya. Jangan sampai lah. Kan maka judulnya itu dianjurin. Dianjurin utamakan orang muazin itu adalah orang yang adil dalam kesaksian. Kemudian aliyas syaut, dia punya suara tinggi, ya, dia punya suara tinggi sehingga azan itu dengan suara dia yang tinggi boleh sampai terdengar oleh orang lain, ya. Alif. Iya Pak.
Oh enggak Pak, apalagi subuh. Ya, apalagi subuh. Gitu. Jadi harus tinggi semua karena dia kan azan, pemberitahuan. Ya, muazin itu kan yang memberitahu, yang mengumumkan. Ya, itu. Kalau sekarang kita punya suara standar aja, tidak tinggi, dengan pengeras suara boleh sampailah seperumahan. Betul lah, boleh sampai. Nah, gitu. Dulu katanya Pak, saya baca di salah satu artikel di Facebook, di Masjidil Haram tuh dulu sama, tak ada juga speaker. Ketika speaker diperkenalkan, karena mereka kan mengetahui di barat, misalnya di Eropa kan tidak ada pengeras. Itu para ulama di Masjidil Haram itu tak sepakat menerima. Ada yang menolak. Kenapa? Karena ini inovasi baru kan. Itu sedangkan azan adalah agama. Gitu. Jadi berat membedakan antara fasilitas agama dengan agama itu sendiri kan. Maka ada yang menolak. Tapi pada akhirnya sepakat kan. Sampai sekarang kan imam, muazin semuanya pakai pengeras suara. Nah gitu. Kemudian wa yukrahu min fasikin, dimakruhkan adzan dilakukan oleh orang fasik. Oh, tadi kan disunnahkan orang yang azan tuh orang yang adil. Lawan adil tuh fasik. Ya. Kalau orang fasik itu siapa? Fasik itu manirtakaba kabiratan. Orang fasik itu adalah orang yang melakukan satu dosa gede. Satu dosa. Coba maling dosa besar enggak? Besar. Korupsi dosa besar. Kemudian menggibah, gibah dosa besar enggak? Oh besar banget tuh Pak, besar banget. Bohong besar, berbohong. Berkhianat, oh betul lah, berkhianat kan dosa besar. Makruh yang azan itu orang fasik. Yang melakukan satu dosa besar itu. Kalau belum tobat, ya. Kalau belum tobat, kalau sudah tobat, ya kan dosa dimaafkan kan. Awas makruh ya, makruh bukan tak sah. Jangan pula sampai ribut awan nih katanya azan macam aku tak tahu aja. Janganlah kawan, jangan sampai begitu. Apalagi diulang kan, tak usah, ya sah, cuman makruh. Kenapa? Dia orang fasik. Atau man asarra ala saghirati, orang yang dosa gede mah tadi buat, tapi dia berketerusan dalam melakukan dosa kecil. Awas, dosa itu dalam Quran disebutkan ada dosa besar, ada dosa kecil. Betul lah? Dalam surah apa tuh? Di An-Nisa ya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, gitu kan? Bila kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dah dilarang melakukannya, maka kami akan hapus sayyi'ah kalian, dosa-dosa kecil kalian. Ya, jadi yang mengistilahkan kabair sama sogoir atau sayyi'ah itu firman biantu. Ya. Nah, orang yang berkontinu dalam dosa kecil, itu fasik juga namanya, Pak. Fasik juga. Contoh dosa kecil tuh gimana? Matanya seneng nengok perempuan yang bukan muhrimnya. Kalau ada perempuan cantik tuh gini, tak berkedip. Setiap tuh lagi naik Honda, kita di belakang kan, setiap ada yang cantik, mepet dia, lirik sedikit. Itu kan dosa kecil, betul lah, dosa kecil. Tapi setiap naik Honda gitu. Itu berarti fasik dia, berkontinu tak bertobat dalam dosa kecil itu.
Nah makruh, paham ya? Makruh. Kemudian makruh lagi azan dilakukan oleh sobiyin mumayyiz. Makruh adzan dilakukan oleh anak yang baru tamyiz, belum balik, baru tamyiz. Anak SD kelas 1 sampai kelas 6 itu mumayyiz namanya. Ya, mumayyiz. Misalnya dia baru kelas 3 latihan azan, kita kasih waktu zuhur, maghrib. Nah, ya kalau seminggu sekali boleh lah mungkin kan. Tapi kalau kontinu dia yang azan, tak bagus tuh Pak. Hilang dia punya aura azan tuh, budak-budak pula kan gitu. Ya makruh ya, makruh, ingat-ingat, bukan tidak sah, makruh. Kalau yang azannya budak kecil itu dalam pengertian budak yang baru tamyiz, ya belum balik. Sah sih asah, azannya sah, cuman makruh. Wa'ama wahda, dan makruh azan dikumandangkan oleh orang yang buta kalau dia sendirian, ya. Kemudian buta mata, makruh, iya makruh, ya makruh. Kalau dia wahdahu tuh sendiri, ya sendiri, tak ada orang yang memandu. Ya, tak ada orang yang memandu. Tak ada masalah kan, banyak orang di situ. Di Kemudian wa muhditsin, makruh adzan dilakukan oleh orang yang sedang berhadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Misal nih Edi aja lah ya, kan marbot kita Edi. Kesiangan dia, ya kesiangan. Subuh kan, belum ada yang masuk memang, tapi waktu udah masuk. Kalau aku wudu kata Edi, marah ketua nih, hantam dia azan, tak berkumur dulu dia kan, gitu kan? Kan berarti berhadas Edi. Azannya sah, cuman karena dia melakukan azan itu dalam keadaan berhadas, bangun tidur kan, belum wudu. Maka makruh perbuatannya, bukan azannya makruh. Edi berbuat seperti itu tuh makruh. Kan hukum tuh kenanya ke pelaku, ya. Edi berbuat gitu tuh azan tanpa berwudu setelah bangun dari tidurnya itu makruh, ya. Perbuatannya itu makruh, dihukuminya gitu. Paham ya? Azannya sah, tak usah diulang. Sama, karena kan bukan Quran, ya azan itu kan bukan Quran. Cuman kalau azannya dekat masjid, jadi haram. Kan orang berjunub kan dilarang diam dalam masjid kan, betul lah. Maka Edi harus adzan di teras kalau dalam keadaan junub. Kemudian silah. Kalau di sini tak ada Ustaz, tak disebut di sini ya. Gini, ada dalil umum kullu amrin dibalin, ya. Cuman ada ulama menyebut azan itu ibadah katanya. Azan itu ibadah. Gitu, bukan zibalin gitu kan, bukan zibalin tapi ibadah. Di atas itu maka tidak dibutuhkan bismillah gitu. Ada yang bilang begitu. Tapi kalau bismillah pun tak ada masalah, ya. Gitu. Apalagi kalau tadi orangnya fasik misalnya kan, istighfar dulu sebelum azan kan elok juga tuh. Ya Allah ampuni dulu saya kan, gitu kan, istighfar dulu dia kan. Kan tadi kan makruh orang fasik azan kan, supaya kefasikannya hilang, datang keadilannya kan istighfar, bertobat dulu lah, gitu kan.
Berapa perempuan yang dia tengok tadi di pasar itu kan? Nah, ada yang sengaja, ada yang tidak, gitu kan. Sekarang suruh azan pula Jumat nih. Istighfar dulu lah sebelum azan tuh. Ya Allah ampuni. Dah. Wa yusannu lis-sami ayyakula misla qaulil muazzin. Disunnahkan bagi yang dengar adzan untuk mengucapkan hal yang sama seperti yang diucapkan oleh muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Bapak gimana jawabnya? Allahu akbarnya 2 kali, kan saya 2 kali ya Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Illa fil hayy 'alat, kecuali hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Ya, yang itu mah jangan ditiru ucapan muazzinnya, melainkan Bapak fayaqul la haula wala quwwata illa billah. Ketika muazzinnya ngucapin hayya 'alas shalah, nah jawaban orang yang dengar azan, baik itu dengarnya di masjid kita posisinya atau di rumah atau di jalan, maka kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Nah, gitu. Paham enggak? Cuman agak-agak menarik sebenarnya untuk kita kaji. Gini, kalau muazin bilang Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar, Allah maha besar, kata muazin kan. Nah kita, kata baginda Rasul, ucapkan apa yang dia ucapkan itu. Nah, kita ngucap lagi Allah maha besar, Allah maha besar. Artinya kita dan muazin sepakat untuk menyatakan kebesaran Tuhan, gitu kan? Asyhadu an la ilaha illallah, kata muazin, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kita pun ngomong, saya pun sama seperti kamu, bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi, kata muazin, bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Kita pun ngomong, sama muazin, kami pun bersaksi bahwa beliau itu adalah utusan. Nah ketika muazin ngomong gini, hayya 'alas shalah, mari kita sholat, kan ajakan kan? Nah jawabannya bukan yes, bukan ya, bukan insya Allah, tapi la haula wala la tuh nafi namanya. Nafi itu meniadakan, mentidakkan. Mari sholat. Gitu tidak. Gitu tidak. Paham enggak? Itu kan? La itu kan aja tidak. Mari sholat. La. Tidak. Kan gitu. Dilanjut. Tidak ada daya. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan di diri saya yang kau ajak sholat itu, illa billah, kecuali beserta Allah. Paham enggak? Kalau Allah bantu, baru saya bisa sholat tuh, gitu Pak. Itu tak berlaku untuk yang malas. Ini jawaban la haula wala quwata illa billah nih Pak, muncul dari orang yang beriman. Orang yang beriman sempurna itu kan punya keyakinan, yang kuasa itu hanya Allah, yang punya kehendak itu hanya Allah. Betul tak? Yang ada itu hanya Allah. Itu kan orang beriman sempurna kan begitu. Dia tak ngaku punya kemampuan. Nah gitu Pak. Paham enggak ya? Bukan nolak sholat. Oh enggak, bukan begitu. Aku tak punya kekuatan, aku tak punya daya untuk menunaikan apa yang kau ajak itu. Illa billah, kecuali Allah yang maha kuasa, yang menguasai diriku, betul? Memberikan bantuan untuk melakukannya. Maka dalam Fatihah pun Pak, lihat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami nyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan untuk bisa nyembah Engkau, gitu.
Paham ya? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami nyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan untuk bisa menyembah. Yang paling dekat kan ke situ. Paham ya? Nah, itu. Maka kita lepas sholat tuh janganlah merasa bahwa sholat tuh karena kita hebat. Betul lah? Karena billah, karena bantuan Allah. Habis ya? Nah, insyaallah ya, kita lanjut di bulan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.